Halo, kembali lagi di Orang Ngobrol bersama Mas Fudo ya, masih dari OPFCI. Seperti biasa pada Senin yang terik ini, terik, kita akan membawakan review One Piece chapter terbaru ya. Kali ini ada chapter 1091. Ya, yang fokusnya itu walaupun judulnya Sentomaru ya, judulnya Sentomaru kan ya. Walaupun judulnya Sentomaru, kita ini kayak lebih ke setup pertarungan antara Luffy dengan Kizaru. Iya benar. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe dulu. Dan pasti sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan ngikutin kami selama ini. Tanpa bantuan teman-teman juga kita tidak akan bisa berkembang sampai seperti ini sekarang. Oke, langsung kita bahas chapter 1091. Lanjut. Jadi chapter ini dibuka dengan peperangan ya Mas, istilahnya kayak pembukaan perang antara pihaknya Vegapunk yang diwakili oleh pasukan Sentomaru dan apa sih ini? Hewan laut yang dari Mechanical Beast ya. Mechanical Beast sama Vice Admiral, kapal-kapal Vice Admiral. Ada yang kebalik-balik gitu. Yang menarik itu akhirnya Vice Admiralnya setelah Kizaru terjun, Vice Admiralnya ikut terjun. Ini kan dan mereka digambarkan ya. Yang aku suka itu kalau dulu Mas Daris juga ingat kan waktu di Enies Lobby kita juga kasih adegan Buster Call ya. Iya. Buster Call. Tapi agak lebih panjang. Iya, agak lebih panjang emang ya. Wajar sih sekarang adegan yang dirasa nggak terlalu penting emang lebih dimampatkan sih. Cuman dulu itu Vice Admiral aja kerasa wah banget. Soalnya kan Buster Call cuma diwakili oleh 5 Vice Admiral ya kalau nggak salah. Iya, 5 Vice Admiral. Itu aja rasanya udah wah banget. Sementara kalau sekarang Vice Admiralnya kayak digambarin sambil lalu doang. Jadi kayak itu menunjukkan ya skala levelnya Luffy udah nggak sama dengan yang dulu gitu. Ya walaupun emang fokusnya agak beda, yang sekarang itu ya sama-sama kabur dari kepungan. Cuman kalau sekarang emang apa sih? Emang penggambarannya sedikit lebih dimampatkan, tapi intinya ya kayak detail ini tuh seolah-olah Luffy emang jauh lebih kuat. Ya udah Yonko juga sih dibandingkan dengan yang waktu masih Buster Call dulu. Ini penegasan aja sih dari Oda. Ya walaupun subtle ya. Dulu segitu, sekarang segini gitu. Kan udah sempat disebut juga ya kalau sekarang tuh jauh lebih besar pasukannya daripada Buster Call. Terus lanjut. Nah, ini Mas kita dikasih lihat Kizaru versus Sentomaru. Yang walaupun berakhir sama kekalahan Sentomaru sih. Ya itu given lah ya. Sebenarnya udah pasti. Ya seperti yang gue bilang tadi, ini cuma setup buat Kizaru lawan Luffy. Jadi kayak sebenarnya akhirnya dikasih alasan juga sih kenapa Kizaru, alasan yang lebih konkret kenapa Kizaru nyerang Sentomaru dulu, nggak dilewatin doang kayak yang diminta oleh Gorosei Saturn. Enggak sekedar soal sentimental belaka. Jadi ternyata di sini itu hierarkinya Pacifista dan mungkin juga Mechanical Beast kali ya. Itu hierarkinya sama kayak hierarkinya Seraphim. Perintahnya sama kayak Seraphim yang waktu itu dijelasin sama Stasi kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya Sentomaru masih ada, Kizaru nggak bisa mengambil alih perintah Pacifista. Makanya Sentomaru harus dikalahin di sini. Ini menarik sih, kayak dikasih detail lagi penjelasannya lebih enak. Iya. Ya ini Oda lah. Oda selalu begini sih. Ngasih penjelasan simple yang membuat cerita lebih make sense gitu loh. Iya. Terus kita juga dikasih lihat ya, ini mungkin karena judulnya Sentomaru, Oda pengen menjelaskan tentang masa lalunya Sentomaru walaupun sekilas. Yang mana terlihat itu ya bajunya. Iya. Kelihatannya nih
ini orang dari Wano atau keturunan minimal keturunan Wano. Karena apa namanya dari apa ya corak bajunya Mas Budo ya? Iya, corak bajunya. Corak baju prinsipnya yang jadi kalau aku kok gitu. Iya, kalau kalian perhatiin, teman-teman perhatiin, Sentomaru itu bilang dia nggak lapar kok kayak gitu. Kan itu mirip banget sama prinsipnya Kinemon. Kayak Momonosuke Kinemon. Walaupun jangan lapar kayak gitu. Dan yang makanan favoritnya juga onigiri yang emang ya khas Wano ya. Iya, khas Jepang banget gitu. Dan kalau diperhatiin juga bajunya Wano banget. Jadi nggak aneh kalau emang Sentomaru kalau nanti dijawab di SBS tuh aslinya orang Wano. Ini sekali lagi detail yang sebenarnya nggak penting. Asik. tapi udah itu suka world building, jadi dia tuh nyempilin gini. Kalau ada yang sadar ya nggak apa-apa. Ya syukurlah. Kalau nggak ada yang sadar ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, ini hal seperti ini biasanya akan terjadi di SBS. Nah, ini menurutku emang detail yang lebih layak dijelaskan di SBS. Jadi ya kita asik-asikan aja sih ngebahas ginian ya Mas ya. Ngebahas ini cuman buat seneng-seneng aja. Kalau bener ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Sama-sama seneng. Oke, lanjut ke main event. Nah, ini nih mulai Rob Lucci niatnya jatuhin Vegapunk tapi dilindungin oleh Stasi, akhirnya Stasinya yang tumbang. Ini menurut cara pinter buat menyingkirkan, dalam tanda kutip menyingkirkan Stasi sih. Ya Mas ya. Selain itu ya juga untuk menunjukkan kelasnya Stasi bahwa yang bisa ngeriat ini tuh yang setara sama Stasi. Zoro sebenarnya kelihatan sih, tapi pada saat itu yang bisa menghalangi ya Stasi. Ini sekali tepuk dua lalat gitu loh. Setelahnya nunjukin levelnya Stasi ada di mana, dia itu tetap CP0 yang kuat. Tapi juga dalam satu sisi ngeluarin Stasi dari meja. Kalau misalnya masih ada Stasi, ibaratnya gini ya Mas ya. Kita pengennya yang di showcase, yang ditunjukkan, yang unjuk gigi itu pengennya kan topi jerami gitu kan. Topi jerami, ha. Jadi kayak tapi setup-nya supaya kayak ini nih Mas, Sanji memperangkap Kaku yang udah sekarat ya kan. Stasinya juga ini ya singkirkan. Sanji being Sanji ya, dia yang paling reaktif dengan otak. Jangan habis ini Zoro yang langsung pakai fisik gitu kan. Being Zoro, jadi memang ini tuh dinamikanya tuh nyenengin banget gitu. Dan aku sukanya itu ya mungkin karena faktor Kakunya apa istilahnya nggak tahu apa-apa ya. Jadi dia langsung dengan cepat ketangkep oleh Sanji. Jadi kayak seolah-olah kecepatan, walaupun dia lagi sekarat ya. Jadi seolah-olah Sanji itu emang kecepatannya yang paling apa sih? Yang paling reaktif di antara yang paling kreatif sendiri. Nah, di satu sisi ya ini kita dikasih setup buat Zoro lawan Lucci. Ya Mas ya. Ini menarik karena kita jadi tahu bahwa levelnya Zoro, sekali lagi itu kan selalu soal kekuatan ya Zoro tuh. Kita udah pernah bahas Zoro Sanji ya. Kenapa dia dihadapkan Lucy, ini jelas untuk memperlihatkan bahwa Lucy itu ya tidak akan bisa menang melawan Zoro. Iya. Ya apa ya istilahnya? Rob Lucci ini udah jelas dia kalah sama Luffy. Jadi emang pantas banget buat ditandingkan dengan Zoro yang ya notabene ada di bawah Luffy. Jadi kita bakal dikasih lihat seberapa kuat Zoro sekarang melalui Lucci. Iya benar sekali. Itu hal yang sangat-sangat menarik. Yang lebih menarik lagi habis ini Mas, yang kita tunggu-tunggu kan ya. Ini main event ya. Cuman di akhir. Iya. Di chapter lalu dikira bakal langsung. Ya ternyata ya bagus sih, nggak apa-apa sih, ini kan ada 3 setup ya seenggaknya. Setupnya juga bagus, jadi nggak mengecewakan juga.
Kizaru versus Luffy. Ya, ini adalah rematch Shabon di Archipelago. Asik juga sih. Jadi kayak yang aku suka itu Luffy di sini mengatakan bahwa dia 100 kali lebih kuat. Ini itu callback dari adegan dulu di mana chapter 498 yang kalau nggak salah ingat ya. Ini chapter 498 saat Luffy dan yang lain baru tiba di Sabaody. Shaki ini menjelaskan soal Rayleigh, Silver's Rayleigh. Kalau dia 100 kali lebih kuat dari Luffy dan yang lain. Kalian. Nah, 100 kali lebih kuat dari kalian. Nah, Luffy sekarang berani bilang bahwa sekarang kami udah 100 kali lebih kuat. Ini berarti apa, Mas? Ini berarti apa namanya? Ini tuh Oda ngomong ke kita, salah satunya ya, ada bahwa ini adalah levelnya Luffy sekarang segitu. Itu ngomong ke kita. Ya. Luffy-nya sendiri ngomong ke Rayleigh, ngomong ke apa namanya? Kizaru, kamu sekarang itu sudah bisa aku tandingi gitu. Karena kamu lawan Rayleigh juga kesusahan. Iya, jadi Luffy ini seenggaknya di titik ini dia udah merasa setara dengan Rayleigh 2 tahun yang lalu waktu dia udah tua. Yang ditakuti pemerintah ya, sama Angkatan Laut. Jadi kita bisa ngebayangin lah levelnya Rayleigh itu sebenarnya masih level Yonko, cuman dia karena udah tua. Jadi ya gitu. Jadi ini memang duel Kizaru sama Luffy ini pada akhirnya nantinya adalah sebuah pembuktian secara fisik bahwa levelnya Luffy ada di level Yonko sebenarnya. Karena mau suka mau nggak mau lawan Kaido itu keroyokan, dan Kaido itu memang kuatnya nggak main-main. Iya. Strongest creator gitu. Kaido itu ya walaupun Luffy ini emang apa ya mengalahkan Kaido, tapi proses mengalahkan Kaido kan nggak main-main ya. Kalau misalnya sama-sama prima waktu itu, mungkin kalau misalnya sama-sama prima Luffy baru gear 5, mungkin Luffy tetap kalah. Mungkin sama-sama prima ya. Tapi Luffy being Luffy, dia kalah juga bangkit lagi sampai akhirnya menang lawan Kaido kan juga seperti itu kemarin kan. Sedangkan lawan Kizaru ini buatku nantinya akan menjadi sebuah pertarungan yang imbang. Apalagi ini juga penegasan buat pemerintah dan marinir bahwa Yonko Luffy itu nggak main-main. Beneran kuat ya Mas ya. Beneran kuat, gak cuman pengaruhnya aja yang kuat, tapi physically dia juga, kamu nantang dia juga kamu nggak akan bisa keluar dengan apa namanya dengan baik-baik saja gitu. Apalagi ini Mas, yang tadi Mas Daris bilang kan Kizaru lawan Luffy ini kemungkinan bakal imbang. Wajar, soalnya Luffy juga fokusnya adalah kabur. Kizaru fokusnya selain ngejar, selain buat nangkep. Selain ngebunuh Vegapunk, dia juga harus mengamankan York. Jadi mungkin jadi Kizaru punya banyak disadvantage ya. Iya, Kizaru posisinya tuh banyak yang harus dipikirkan, sementara Luffy orangnya nggak mikir, dia cuma pengen kabur. Jadi ya kemungkinan ini pertarungannya bukan daripada imbang, lebih ke nggak akan berakhir, nggak ada endingnya, langsung aja kabur kayak gitu. Benar. Walaupun Luffy sendiri bilang dia nggak pengen kabur, tapi seenggaknya di titik ini kemungkinan endingnya nggak akan benar-benar berakhir ada yang kalah, karena posisinya lagi buru-buru. Ya, cuman aku tetap berpendapat bahwa pada titik tertentu Kaido akan terpukul mundur, Kizaru itu akan terpukul mundur karena kita butuh Saturn untuk unjuk gigi. Iya. Kaburnya dari sana. Menurutku sih begitu ya. Oh iya, bisa jadi. Jadi menurutku begitu. Kizarunya bakal paling tidak paling enggak dia harus mundur walaupun enggak kalah benar-benar. Atau terdesak lah. Enggak. Telahnya itu tidak akan yang telak banget gitu loh. Iya. Makanya aku ngomongnya tuh mereka akan ada pada posisi imbang, standing, bukan imbang, standing ya. Itu dua hal yang berbeda ya, imbang dan standing itu ya. Karena bagaimanapun Kizaru harus down di sini agar Saturn dapat
dapat unjuk gigi. Kalau Kizaru nggak down di sini, Sarter nggak akan ngapa-ngapain. Iya sih, iya, masuk akal. Jadi kita juga emang butuh lihat Saturnus unjuk gigi ya kan. Saturn atau Saturnus ya? Saturn sih, cuman aku lebih suka nyebutnya. Oh, oke. Aku ya lu lali sih. Jadi tapi ini chapternya emang agak pendek ya Mas ya. Bukan pendek apa? Terasa cepet karena emang nggak padet to the point, banyak to the point-nya. Tegas banget chapternya, kayak jelas banget mau apa gitu. Saya mungkin itu aja kali ya bahasan kita soal chapter 1091. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi kami ingatkan untuk subscribe, dan teman-teman yang belum follow medsosnya OPFCI, sekali lagi ada di deskripsi kita, silahkan follow medsos OPFCI. Di sana ada banyak sekali informasi-informasi, trivia menarik soal One Piece. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di review One Piece hari Senin berikutnya.